Nak, setiap anak di dunia ini pantas mendapatkan cinta dan perhatian dari orang tuanya. Itulah yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan kasih, pelukan hangat, dan rasa aman. Tapi dunia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Terkadang, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru menjadi tempat luka bermula. Mungkin kamu pernah bertanya, kalau orang tuaku menyakitiku dengan kata-kata, apakah itu salahku? Tidak, nak. Bukan salahmu. Tahukah kamu, pada tahun 2008, lebih dari 50.000 anak di Amerika secara resmi tercatat sebagai korban kekerasan emosional, dan itu baru angka yang terlihat. Kata-kata bisa jadi tidak meninggalkan bekas luka di kulit, tapi bisa menoreh luka dalam di hati. Luka yang tinggal seumur hidup. Hari ini, aku ingin bicara dari hati ke hati, tentang 8 kata-kata dari orang tua yang tampaknya biasa, tapi bisa menghancurkan jiwa anak-anak mereka. Dengarkan baik-baik, bukan untuk menyalahkan, tapi agar kamu bisa mengenali, memaafkan, dan akhirnya sembuh. Kamu jelek, kamu terlalu gemuk, rambutmu aneh. Mungkin terdengar seperti candaan, tapi di hati anak, itu bukan lelucon. Anak yang terus dihina tentang tubuhnya akan belajar membenci cermin. Mereka tumbuh dengan rasa malu, takut menilai diri sendiri. Padahal, tugas orang tua adalah mengajarkan anak mencintai dirinya sendiri, bukan mencabut rasa percaya diri mereka. Kenapa sih kamu jalan kayak gitu? Kamu ngomongnya aneh banget. Kamu tuh kenapa sih? Aneh banget, anak percaya apapun yang dikatakan orang tuanya. Ketika mereka terus-menerus dikritik karena cara mereka bergerak, bicara, atau tertawa, mereka akan merasa, mungkin aku memang rusak. Rasa malu ini bisa terbawa sampai dewasa, membuat mereka takut menjadi diri sendiri, seolah dunia sedang menertawakan setiap gerak mereka. Andai kamu nggak pernah lahir, aku nyesel punya kamu. Kamu itu beban, anak. Tidak ada anak yang pantas mendengar kalimat itu. Tidak satu pun. Ucapan seperti ini membuat anak merasa tidak layak untuk hidup, bahwa keberadaannya adalah kesalahan. Dan luka itu bisa menumbuhkan depresi, rasa tidak berharga, bahkan pikiran untuk menyakiti diri. Yang dibutuhkan anak adalah diyakinkan, aku dicintai, aku diterima apa ada. Kamu bikin capek, kamu ngabisin uang. Kalau bukan karena kamu, hidupku lebih mudah. Anak yang terus mendengar kalimat seperti ini akan belajar untuk menyembunyikan rasa sakitnya, supaya tidak menambah beban orang tua. Mereka akan tumbuh jadi orang dewasa yang takut meminta bantuan, terasa terlalu banyak bagi siapa saja. Padahal, menjadi anak bukanlah kesalahan. Menjadi butuh, bukan kelemah. Kakakmu lebih pintar, kenapa kamu nggak bisa kayak anak tetangga? Anak lain tuh bisa, kamu kenapa enggak? Perbandingan ini seperti racun halus, membuat anak merasa bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan pernah cukup. Dan lebih parah lagi, membuat mereka membenci saudara kandungnya sendiri. Setiap anak punya cahaya masing-masing. Mereka tidak ditakdirkan untuk saling bersaing, tapi untuk bersinar dengan cara mereka sendiri. Kamu bodoh, kamu nggak guna, kamu pasti gagal. Ucapan itu bukan kenyataan, tapi kalau terus diulang, anak akan percaya. Anak akan tumbuh membawa label itu di hatinya, dan label itu akan membentuk hidupnya. Kecuali mereka diberi alasan untuk percaya lagi pada diri sendiri. Nanti mama tinggalin ya. Kamu tidur, besok-besok mama nggak ada lagi. Bagi anak kecil, ancaman seperti ini bukan main-main. Itu mimpi buruk yang terasa nyata. Mereka mulai berpikir, orang-orang yang aku cintai bisa pergi kapan saja. Mungkin karena aku tidak cukup baik. Dan ketika mereka dewasa, rasa takut ditinggalkan selalu ada, baik dalam hubungan maupun persahabatan. Nanti mama beliin ya. Besok kita pergi ya. Tapi janji itu tidak pernah ditepati. Bukan soal hadiah, tapi soal kepercayaan yang dirusak. Anak belajar bahwa kata-kata itu tidak bisa dipercaya, bahwa orang yang mereka andalkan tidak selalu akan ada untuk mereka, dan pelajaran itu bisa menjadi akar dari rasa tidak percaya terhadap dunia. Kata-kata memang tidak terlihat, tapi dampaknya bisa lebih dalam dari luka fisik. Kalau kamu pernah mengalami kata-kata seperti ini, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Dan yang terpenting, kamu tidak salah. Masa kecil adalah fondasi kehidupan, tapi itu bukan akhir dari cerita. Kamu punya hak untuk sembuh, kamu punya hak untuk bahagia, dan kamu berhak dicintai tanpa syarat. Bagikan video ini kalau kamu merasa ada yang perlu mendengarnya, agar lebih banyak orang tua dan calon orang tua bisa belajar berkata dengan hati. Jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan semua konten seru dan informatif.